Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Salza Putri, NPM 19020400002 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang peran kurikulum dan peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang biasanya direncanakan adalah ide, aspirasi manusia atau warga negara yang akan terbentuk. Kurikulum disebut sebagai salah satu peranan penting dari sistem pendidikan karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum bagi para tenaga pendidik mutlak diperlukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Pertama, peranan konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial bagi generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada di masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses. Ini seiring dengan hakikat pendidikan itu sendiri yang berfungsi sebagai jembatan antara siswa selaku anak didik dengan orang dewasa dalam suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya. Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tersebut. Yang ketiga, ada peranan kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam mengembangkan semua yang ada padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, serta berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain, terdapat keharmonisan di antara ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan. Sekarang kita akan membahas tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan bagi isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya,
Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Sebagai implementers, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima beberapa kebijakan rumusan kurikulum yang sudah dikembangkan. Guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaharuan. Mengajar dianggapnya sebagai bukan pekerjaan profesional, tetapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. Yang kedua, peran guru sebagai adapters. Lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, serta kebutuhan daerah. Guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP, di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya? Kapan waktu pelaksanaannya? Dan hal teknis lainnya. Seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan sebagai peran guru sebagai implementers. Ketiga, peran sebagai pengembang kurikulum atau developers. Guru memiliki kewenangan untuk mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja bisa untuk menentukan isi pelajaran yang ingin disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat, peran guru sebagai peneliti kurikulum atau researchers. Peran ini dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menunjuk beberapa komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang beberapa target kurikulum. Nah, itulah peran kurikulum dan peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.